Halo semuanya, kami dari kelompok 1 PBOF akan menjelaskan tentang proyek kami yang mana merupakan toko game atau bisa dibilang sistem manajemen game lah. Uh, Oke, sebelumnya perkenalkan saya Rama Kusuma dengan NIM Akhira 085. Oke, kita langsung lanjut aja ke proyeknya. Oke, pertama-tama di sini kita mempunyai kelas user. Kelas user adalah kelas parent yang mana memiliki atribut ID user, username, email, dan password. Nah, kelas ini mempunyai metode atau constructor yang mana berisikan 4 parameter. Ada ID apa itu dah. Constructor ini digunakan untuk menginisialisasi objek. Jadi, setiap kali kita buat objek, kita bakal perlu konstruktor ini. Jadi kan di sini ada 4 parameter tuh. Nah, ID-nya itu akan mewakili atribut ID user, username itu bakal mewakili atribut username, ya pokoknya ada seterusnya kayak gitu. Jadi ya setiap kali kita buat objek dari kelasnya ini atau dari chart-nya ini kita akan memanggil metode ini. Oke, itu aja untuk kelas user. Langsung selanjutnya ada kelas admin. Nah, kelas admin itu adalah child-nya user. Jadi gimana? Setiap atribut yang ada dari user bisa diwariskan ke admin. Nah, untuk atribut dari admin sendiri itu semuanya ya, semua dari user. Lalu di sini kita mempunyai super yang mana digunakan untuk apa ya? Manggil konstruktor atau ngambil semua metode yang ada dari parent kelasnya. Jadi ya itu kita nggak perlu buat konstruktor lagi untuk kelas admin. Kelas admin di sini mempunyai dua metode, namanya tambah game dan tampilkan game. Untuk metode tambah game itu kita mempunyai objek dari game di sini. Pertama untuk konstruktor apa sih namanya? Parameter ya. Lalu di sini kita akan apa ya? Si admin itu bakal nambahin game tersebut ke array list namanya daftar game. Nah, daftar game itu ada di mana nih? Ada di main daftar game. Di admin. Lalu kalau si adminnya ini udah berhasil nambahin game itu nanti ada pesan game berhasil ditambahkan. Oke, itu aja untuk metode tambah game. Lalu selanjutnya di sini ada metode tampilkan daftar game. Metodenya ini bakal pertama kali tunjukin pesan daftar game. Lalu di sini ada perulangan, jadi untuk setiap objek game yang ada di daftar game, nanti dia bakal nampilin info dari game tersebut. Nah, game itu kan punya dua subclass ya, atau dua child. Yang mana ada game berbayar sama game gratis. Nah, nanti tampilkan infonya itu juga sesuai sama child tersebut. Jadi untuk kalau game berbayar tuh dia tampilkan infonya tuh kayak gini. Ada berbayar. Habis itu nanti ada nama dari gamenya, nanti ada harganya, ada ID gamenya, habis itu tersedia di Game Pass atau enggak. Nanti kalau ada di Game Pass tuh ada namanya Game Pass. Habis itu misalnya kalau enggak ada ya udah beli langsung. Oke. Langsung misalnya kalau gamenya gratis nanti tampilkan infonya itu bakal gratis. Habis itu ada nama, ID game sama deskripsinya kayak gitu. Mungkin sekian saja dari saya dan penjelasan kelas selanjutnya dan kode programnya itu bakal dilanjutkan sama rekan-rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Igustin Wiragung Vimala Pratista Putra dengan NIM 24055551083. Jadi, di sini saya akan menjelaskan kelas game dan juga kelas game gratis. Nah, pada kelas game ini terdapat abstrak yang berarti hanya bisa diinisialisasi dari kelas children-nya atau kelas-kelasnya. Kemudian, pada kelas game ini terdapat beberapa atribut, yaitu ada ID game yang bertipe data integer, kemudian nama yang bertipe data string, ada deskripsi yang bertipe data string, kemudian kategori bertipe data string juga, dan tersedia di Game Pass ini bertipe data boolean. Nah, semua atribut pada kelas game ini bersifat protected ya, access modifier-nya. Jadi
Protected ini artinya dia hanya bisa diakses oleh kelas parent dan juga kelas leadernya. Nah, pada kelas game ini terdapat constructor game, di mana dia akan menerima string array info yang berisi data game. Jadi di sini ada ID game pada info array elemen ke-0 yang nantinya ID game ini akan dikonversi dari string ke int. Kemudian pada info array elemen ke-1 dia akan berisi nama, kemudian info array elemen kedua itu deskripsi, info array ketiga itu kategori, dan tersedia di game pass ini akan diset defaultnya false. Kemudian terdapat metode abstrak, yaitu tampilkan info, di mana ini nanti akan di override pada class children-nya, karena nanti dia akan menampilkan info sesuai dengan game-nya. Kemudian ada metode getter, yaitu get ID game, yang akan mereturn ID game. Kemudian terdapat setter, set tersedia di game pass, itu dia nanti akan menerima status yang tipe datanya boolean. Saya akan lanjut ke game gratis, kelas game gratis, di mana game gratis ini merupakan salah satu kelas turunan dari game. Jadi game gratis mengextend game. Nah, pada kelas game gratis ini terdapat constructor game gratis yang menerima string array info, mana nanti super info ini dia akan meneruskan data ke constructor game, itu kelas parentnya. Jadi dia nanti akan langsung diisi oleh kelas parentnya. Kalau di sini terdapat override yang akan melakukan override pada tampilkan info pada kelas parent, kelas gamenya. Jadi di sini nanti dia akan memprint info dari gamenya, yaitu misalnya dari gratis, kemudian nama gamenya, %s nama gamenya, atau %d ini akan jadi ID gamenya, dan %s akan ada deskripsinya. Jadi dia akan tampil. Jadi kita tahu, jadi di sini ada gratis, oh berarti game itu gratis. Baik, perkenalkan, nama saya Iwan Juneswati Aldinata dengan NIM 24055511091. Nah, di sini saya akan bahas tentang game.java dan juga game berbayar.java. Yang pertama, kelas game.java. Nah, kelas game ini menggunakan kelas abstrak yang artinya hanya bisa diinisialisasi pada melalui subkelasnya. Nah, atribut dari kelas game ini ada, yang pertama itu ada ID game, tipe datanya integer, ada nama, deskripsi, dan juga kategori yang memiliki tipe data string. Lalu ada tersedia di game pass, ini atributnya bertipe data boolean. Nah, semua atribut di kelas game ini menggunakan access modifier, yaitu protected, yang artinya hanya dapat diakses melalui subkelasnya. Nah, lalu ada constructor dari kelas game itu sendiri yang menerima menerima parameter berupa array, yaitu yang bernama info. Nah, info ini akan digunakan untuk set dari atribut ID game, nama, sampai dengan tersedia di game pass. Nah, yang pertama itu ID game, ini akan diset atau diisi oleh array info dengan indeks ke 0. Lalu array ini akan diubah menjadi tipe data integer. Nah, lalu ada nama, ini diisi oleh array info dengan indeks ke 1, deskripsi dengan array info di indeks kedua, lalu kategori di array info di indeks ketiga. Lalu atribut tersedia di game pass ini secara default diset menjadi false. Kemudian ada method yang pertama tampilkan info. Nah, nantinya tampilkan info ini akan di override pada subclassnya. Lalu ada metode get ID game, ini fungsinya untuk mengambil ID dari sebuah gamenya. Lalu ada metode untuk men-set tersedia di game pass,
Ini merupakan metode setter yang menerima parameter status dengan tipe datanya itu boolean. Nah, status ini akan digunakan untuk mengeset atribut tersedia di game pass. Nah, lanjut ke bagian game berbayar. Nah, di game berbayar ini merupakan extend dari superclassnya yaitu game dengan tambahan atribut yaitu harga. Dengan tipe datanya itu adalah double dan akses modifiernya itu adalah private. Jadi hanya bisa diakses melalui kelas ini. Kemudian ada constructor untuk game berbayar, yaitu dia itu menerima parameter info yaitu sebuah array dan juga harga dengan tipe datanya itu double. Nah, super info ini digunakan untuk mengambil atribut info yang ada pada parent elemennya atau pada superclassnya. Kemudian this.harga ini digunakan untuk menginisiasi atribut harga di kelas yang ini dengan harga yang ada pada parameter. Nah, kemudian sini ada override yang digunakan untuk melakukan perubahan pada metode yang ada pada sebelumnya. Nah, di sini ditampilkan info akan di override dan akan ditambahkan sistem out printf, yaitu untuk menampilkan tulisan berbayar %s. %s ini artinya menampilkan string yang merujuk pada nama. Kemudian ada %2f itu merujuk pada harga dengan menampilkan hanya 2 angka di belakang koma. Lalu ada %d ini untuk menampilkan ID game atau yang bernilai desimal, dan juga %s. Nah, %s ini didapatkan dari pengecekan pada tersedia di game pass. Kalau dia itu bernilai true, maka dia akan menampilkan game pass, dan kalau dia false, dia akan menampilkan beli langsung. Kemudian di sini juga ada metode getter yang berfungsi untuk mereturn harga dari sebuah game dengan tipe returnnya itu adalah tipe datanya itu adalah double. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewa Made Panditama dengan NIM 24055511098. Di sini saya akan menjelaskan kelas dari Game Pass. Nah, sebelum itu, Game Pass itu apa sih? Game Pass itu pada dasarnya itu seperti langganan atau membership yang dimana kita dapat memainkan beberapa game yang telah didaftarkan, semacam game berbayar yang telah dimasukkan ke Game Pass. Mungkin kita cuma masukkan beberapa game tertentu aja, nanti kita bisa lihat langsung. Oke, di sini dapat kita lihat. Di sini saya akan langsung jelaskan programnya ya. Di sini dapat kita lihat public class Game Pass. Ini di sini kita membuat kelas yang bernama Game Pass. Di sini kita mendeklarasikan kelas Game Pass yang merepresentasikan sebuah paket langganan game berisi beberapa game berbayar. Nah, nanti kita masukkan nanti. Untuk atributnya dapat kita lihat di sini ada atribut private integer. Di sini nanti karena kenapa kita pakai private, karena nanti kita hanya bisa akses di Game Pass ini saja. Kemudian ada private string, ada private double, dan ada private array list. Private array list ini nanti kita tempat kita menyimpan game-game yang akan kita masukkan. Yang kita masukkan itu contohnya beberapa game berbayar saja ya. Kemudian setelah kita membuat kelas Game Pass, sekarang kita buat public Game Pass. Di sini nanti akan menyimpan data-data dari game yang ada di Game Pass itu. Contohnya ada di sini ada ID-nya, ada ID paket, dan kemudian ada ini nama paketnya. Kemudian juga maaf. Ini ternyata nama paketnya. Misalkan di sini ini ID paketnya. Setiap pengguna pasti punya ID paketnya tersendiri. Di sini kita ada nama paket. Nama paketnya nanti kita bisa lihat nanti di mainnya, nanti saya jelaskan. Kemudian di sini ada this harga bulanan, yaitu harga dari Game Pass-nya. Dan ini daftar gamenya. Daftar gamenya nanti kita bisa panggil langsung dalam main nanti ya. Dapat kita lihat nanti ya. Kemudian di sini kita menggunakan public void tambah game, yang dimana nanti perintah ini, nggak bisa di back nih, bentar.
Ya, seperti ini saja. Public void tambah game ini nanti kita panggil perintahnya untuk menambahkan beberapa game yang akan kita tambahkan ke dalam Game Pass ya. Karena kita di sisi admin, kita bisa menambahkan game sesuka hati. Kalau misalkan kita merupakan seorang pelanggan, kita cuma bisa melihat atau membeli game itu saja. Nanti di sini kita panggil daftar game kemudian kita tambah menggunakan add game. Perintah add game ada di mainnya. Dan di sini kemudian setelah kita menggunakan public void tambah game, di sini kita menggunakan public void tampilkan daftar game. Di sini akan nanti di public void ini tugasnya itu nanti akan menampilkan daftar-daftar game yang ada di Game Pass. Setelah kita masukkan nanti kita bisa tampilkan juga. Di sini kita menggunakan pemanggil game dalam Game Pass, nanti akan di generate bilangnya. Di sini akan menampilkan langsung ada apa aja, ditampilkan info nanti. Nah, kita sekarang masuk ke mainnya di sini. Nih, di sini kita bisa lihat static Game Pass-nya itu seperti yang tadi saya bilang. Di sini ada ID-nya 1, yang di sini tadi. Ini ID-nya 1. Di sini ada nama Game Pass-nya. Nama Game Pass-nya itu Premium Pass. Di sini di nama paket. Maaf, di sini. Dan untuk harganya 50.000. Di sini, di harga bulanan. Oke, lanjut ke bawah lagi. Kita masuk ke metode menambahkan gamenya ya. Gimana tuh ya? Bentar. Kita cari yang Game Pass-nya ya. Maaf, sebentar. Coba saya cari, saya lupa. Oh ya, di sini. Di case keempat. Di case 4 ini nanti kita memanggil tampilkan daftar game yang ada di kelas game ya, itu ya. Karena sudah dijelaskan oleh teman saya, jadi saya tidak akan jelaskan lagi. Di sini kita memanggil tampilkan daftar game. Kemudian nanti kita meminta perintah untuk memasukkan ID game yang ingin dimasukkan ke Game Pass. Di sini pengguna atau admin diminta untuk memasukkan ID yang ingin kita masukkan ke dalam Game Pass-nya. ID yang kita masukkan itu ada di list game berbayarnya ya. Nanti kita bisa lihat juga di game berbayar, dijelaskan oleh teman saya juga. Nah, jika ID yang dimasukkan itu bukan angka, nanti akan memakan kayak gini. Dan akan melakukan validasi ulang seperti ini. Pengguna lagi diminta untuk memasukkan ID lagi. Sini ada scannernya atau masukkan inputnya. Ini juga scannernya lagi. Kemudian jika sudah ditemukan, nanti booleannya akan menjadi true nanti ya. Masuk lagi, kita akan ke perulangannya di sini. Statement if ini nanti berfungsi buat ngecek apakah benar ada di game berbayar atau tidak. Ya itulah pokoknya. Lanjut di sini, kalau misalkan game yang mau dimasukkan ke dalam Game Pass ada pada game berbayar, maka nanti akan dimasukkan ke dalam list yang ada di Game Pass, yaitu masuk ke tambah game, ke variabel tambah game ya. Kemudian di sini status biasa. Kemudian jika sudah berhasil, maka akan memunculkan tulisan game berhasil ditambahkan ke Game Pass. Ditemukannya akan menjadi true karena telah termasukkan. Sehingga sebentar. Oke, mungkin itu aja sih. Di sini menggunakan statement break, nanti akan langsung berhenti perulangannya. Dan di sini statement if di sini berfungsi untuk memvalidasi kalau misalkan game yang di game berbayar itu tidak ada Game Pass yang ingin kita masukkan itu game yang ingin kita masukkan ke dalam Game Pass itu tidak ada pada game berbayar. Di sini nanti akan muncul tulisan game tidak ditemukan atau bukan game berbayar.
Oke, mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Narendra Sancairang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait kelas main pada program kami, sebuah game store ya. Jadi kami mengambil sudut pandang dari adminnya, dan di awal-awal kita perlu mengimport dua hal, yaitu scanner untuk meminta user input serta array list. Jadi pada program ini kita akan menggunakan sebuah array list. Untuk yang pertama-tama kita nge-construct objek admin. Di sini kita menggunakan sebuah konstan gara-gara cuma ada satu admin dan nggak akan dibawa juga. Jadi si admin ini dia bakal punya ID 1, username admin, email admin.steam.com, serta password 1234. Informasi-informasi yang tetap gara-gara konstan. Selanjutnya kita bakal mintain sebuah scanner di sini. Kita nge-construct sebuah objek scanner biar bisa minta user input. Lalu ada juga array list. Jadi di array list ini dia bakal nyimpen objek game. Jadi yang parent game ini. Lalu namanya adalah daftar game dan dia sebuah rilis baru kosongan berarti. Selanjutnya ada game pass. Game pass sama seperti admin sebenarnya, cuma ada satu biji jenisnya. Gara-gara ya cuma ada satu jenis game pass. Premium pass harganya 50.000. Begitu. Nah, selanjutnya ada di fungsi mainnya, di method mainnya. Ini pakai standar praktikum. Jadi dia punya tampilan CLI yang memungkinkan kita untuk memilih sesuatu. Ada juga validasinya. Oke, di awal-awal kita dimintain sebuah pilihan. Ini variabelnya, pilihannya. Ada tambah menu gratis, tambah game gratis, tambah game berbayar, tampilin semua game, lalu tambahin game ke Game Pass, tampilin semua game dalam Game Pass, serta keluar. Nah, inputannya user setelah dia ngeliat ini kan dia bakal memasukkan sebuah inputan. Itu bakal divalidasi biar dia cuma integer. Kalau dia bukan integer, dia bakal dimintain untuk masukin berupa angka. Begitu. Ketika dia masih belum integer itu misalnya, dia tuh bakal stuck di while loop ini sampai dia masukin integer. Setelah dia masukin integer, setelah benar, baru dimasukkan ke dalam variabel pilihannya. Di variabel pilihan ini ada switch. Oke, jadi case 1 yang tadi memasukkan game gratis. Jadi dia bakal manggil sebuah metode di admin, yaitu tambah game. Ini sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Nah, di tambah game ini, di line ini spesifiknya ada banyak hal yang terjadi. Jadi dia manggil fungsi metode tambah game, sekaligus dia mengkonstruk objek baru, yaitu game gratis. Game gratis kan perlu parameter passnya. Jadi di game gratis, mana dia saya tunjukkan. Nah, ada sebuah string di sini, string info. Dari mana kita dapatnya? Dari input game info. Di sini stringnya nih. Di input game info itu tuh bakal dipanggil sebuah fungsi di sini, di main juga, berupa permintaan untuk kita untuk masukin ID game, nama game, deskripsi, dan juga kategori. Di ID game ini sebenarnya sama kayak tadi di pilihan. Jadi kita bakal meminta sebuah inputan lalu divalidasi apakah benar itu sebuah integer. Selanjutnya ada nama game, deskripsi, dan juga kategori. Ini tidak terlalu spesial, ini begitu. Oke, tapi permasalahan di sini, ID game kan kita mintain sebuah integer, tapi kita bakal nge-return value-nya berupa string. Maka kita perlu ngerubah si integer itu jadi sebuah string. Dari sini, string kita ambil value-nya dari ID. Ups, begitu. Jadi dari integer dengan ini kita convert menjadi sebuah string. Hasilnya bakal di-return ke pemanggilnya, yaitu di sini. Jadi di sini dia bakal ada sebuah string yang dipass ke dalam konstruktor dari game gratis. Lalu setelah itu bakal dipass ke dalam metode di admin berupa tambah game. Selanjutnya ada pause. Pause ini fungsi juga dalam main, metode juga dalam main. Dia sesimpel ngasih kita jeda untuk tekan enter untuk kembali ke menu. Jadi setelah program ini selesai kan dia bakal ngeloop di sebuah while loopnya ini. Mana dia? Dia tuh bakal sini ada do. Ini do while. Jadi dia bakal ngelakuin ini terus selama dia nggak nol. Nah, jadi dia tuh bakal ngasih delay sebelum kita enter, biar kita tuh punya waktu gitu untuk ngeliat hasilnya dulu, hasil dari fungsinya ini, hasil dari jalan
baris-baris kode ini sebelum dimasukin ke dalam menu lagi. Untuk kasus kedua, pilihan kedua ada tambah game berbayar. Cara kerjanya kurang lebih sama, bedanya kita perlu atribut lain, yaitu harga. Jadi kita nggak bisa langsung ngepas kayak gini. Oke, jadi pertama-tama kita bakal panggil dulu info game info. Kita simpan stringnya itu ke dalam string info. Jadi ini string baru ya. Selanjutnya baru kita mainkan harga. Ini mekanisme validasinya masih sama, bedanya ini pakai double. Next double, kurang lebih sama. Jadi kita setelah mintain inputnya ini, jadi panggil fungsinya, mintain semua inputan utamanya dulu, baru kita mintain harganya yang divalidasi. Begitu, ada scanner harga. Baru setelah kita dapat 2 bijinya ini, kita bisa ngepas info, string info dan juga harga ke dalam konstruktor si game berbayar, lalu kita append ke dalam list gamenya, tambah gamenya, game di admin. Nah, kenapa kita append di sini? Kenapa kita tambahin ke sebuah list yang baru? Nggak sekedar nge-print apa aja yang ada di game gratis juga game berbayar. Itu sebenarnya biar simpel aja. Gara-gara kan kita perlu list semua gamenya gitu. Kalau misal kita ngelakuin print untuk game gratis dan game berbayar, itu malah 2 kali kerja. Jadi mending dari awal kita siapin list khusus untuk nampilin semua game. Biar di sini di admin kita bisa tinggal print aja, tentukan daftar game. Jadi seperti yang udah teman saya jelasin, dia bakal nge-iterate satu-satu pada for loop-nya ini untuk nampilin seluruh game yang ada. Begitu. Ini ngomong-ngomong kenapa ada merah-merah? Nah, seperti nyaman, ya sudah. Lalu ada pause juga, sama kayak tadi, ngasih delay dan di break biar dia nggak boncos ke semua case. Oh, di sini maaf, ada pause, ada break. Nah, untuk yang 4 kita bakal nampilin game dulu sebentar, jadi kita tampilin semuanya, baru kita mintain untuk ID game apa yang pengen dimasukin ke dalam Game Pass. Dengan catatan, game yang dimasukin ke Game Pass itu harus berupa game berbayar. Gara-gara ngapain game gratis masuk ke Game Pass? Kita validasi di sini, ID-nya itu harus berupa angka, dan sini ada yang lumayan menarik, yaitu pertama-tama kita buatin dia boolean ditemukan. Oke, jadi dia bakal masuk ke dalam for loop-nya ini, for loop-nya ini. Dalam for loop-nya ini dia bakal nge-iterate semua yang ada di list G itu. Dia nge-iterate semuanya, dan ada kondisinya, dia tuh harus di game berbayar, dan juga ID yang di listnya itu harus sama dengan ID yang kita masukkan. Jadi mengecek apakah itu benar-benar ada dan berupa game berbayar. Kalau misal dia ada, dia tuh bakal nge-append ke dalam list game berbayar dan ngeset ketersediaannya dia pada sini, ketersediaan satu sedia dalam Game Pass sebagai true. Lalu dia bakal nge-update variabelnya sini, booleannya dari false jadi true. Kalau misalnya di sini true, dia bakal nge-skip condition ini. Jadi tidak ditemukan berarti tidak satu, berupa 0. Kalau dia 0, dia bakal ngejalanin ini kan, game tidak ditemukan. Tapi kalau misalnya dia berupa 1, berarti kita ngelepas dari ini, dia bakal nge-skip ini dan berhenti di pause break. Untuk yang kelima sesimpel panggil method yang ada di Game Pass tambahkan daftar game. Jadi dia bakal nampilin semua game yang ada di Game Pass. Untuk case 0 dia bakal keluar, sesimpel keluar, sesi berakhir break. Gara-gara break dia langsung berhenti. 0 break, dilihat di bawahnya, oh pilihan 0, berarti dia berhenti. Begitu. Dan secara default dia tuh berupa pilihan tidak valid. Jadi misalnya ada case lain, di sini kan 1 2 3 4 5 0. Misalnya dia minta 6 7 8 9 10, itu nggak valid. Maka dia bakal join yang ini. Begitu. Mari langsung ya coba untuk kode programnya. Ini saya langsung build aja. Oke, tunggu sebentar. Oh, di sini saya pindahin ternyata sedikit. Oke, kita build lagi ulang. Nah, mari fusion. Pertama-tama saya bakal coba tes dulu untuk opsi keluarnya. Ya, berhenti. Sini saya bakal tambahin game gratis, coba. ID gamenya 1, nama gamenya bebas sebenarnya. Impact game seru. Kategorinya
Adventure. Oke. Enter untuk kembali. Nih, ini fungsinya ada pause tadi biar kita dikasih jeda dikit sebelum tampilin menu lagi. Harus di enter biar dia nampilin menu. Oke. Kalau misalnya kita lihat di list game berbayar, list semua game. Dia bakal nampilin kalau dia berupa gratis ya, Genshin Impact punya ID 1, deskripsinya game seru. Nah, game gratis ini kita nggak bisa tambahin ke dalam Game Pass. Jadi misalnya saya sini panggil 4, saya pengen masukin ID 1, dia tuh nggak ditemuin atau bukan game berbayar. Gara-gara gratis maka dia nggak bisa. Sini coba ya saya tambahin sebuah game berbayar, anggap aja GTA 5. Ops, tadi itu ID ternyata 2. GTA 5 game seru adventure, harganya bebas, segini aja. Enter, kita lihat di dalam semua game kita punya game gratis Genshin juga berbayar, GTA 5. Nah, kalau misalnya kita tambahin ke dalam Game Pass, kita bisa tambahin 2. Dia berhasil ditambahin ke Game Pass. Perbedaannya itu ada di sini. Dia bakal ada di Game Pass. Kalau misalnya kita print sebuah tambahan Game Pass-nya, kita bisa lihat print Game Pass dan ada di sini Game Pass-nya. Oke, baik. Mungkin ini saja dari kami untuk program Game Store-nya. Dilihat dari sisi admin. Sekian dari kami. Terima kasih.